Di ujung jalan tua yang jarang dilewati orang, berdiri sebuah toko jam kecil. Lampunya selalu menyala hangat. Bahkan, saat toko-toko lain sudah gelap, pemiliknya seorang pria tua bernama Pak Arman. Orang-orang datang bukan hanya untuk memperbaiki jam rusak, tapi juga untuk memperbaiki hati yang lelah. Anehnya, setiap orang yang masuk ke toko itu selalu berkata hal yang sama. Aneh ya? Saya nggak pernah lihat toko ini sebelumnya. Padahal toko itu seolah sudah ada sejak dulu. Di dalam, ratusan jam tergantung di dinding. Tak ada satupun menunjukkan waktu yang sama. Detaknya bercampur jadi satu suara aneh. Tapi, menenangkan. Suatu malam, datang seorang pria muda dengan wajah kusut dan mata lelah. "Saya gagal lagi, Pak," katanya pelan. Teman-teman sudah jauh di depan. "Saya merasa hidup saya berhenti." Pak Arman mengangguk, seolah sudah sering mendengar kalimat itu. Ia mengajak pemuda itu berdiri di depan dinding jam. "Pilih satu jam yang menurutmu paling menggambarkan hidupmu." Pemuda itu menunjuk jam tua yang jarumnya nyaris berhenti. Pak Arman melepas jam itu dan membuka bagian belakangnya. Di dalamnya ada ukiran kecil. "Belum waktunya." Pemuda itu mengernyit. "Maksudnya?" Pak Arman tersenyum. "Banyak orang menyerah, bukan karena tak mampu, tapi karena mengira waktunya sudah habis." Ia memutar perlahan skrup kecil di dalam jam itu. Jarumnya mulai bergerak lagi, pelan, tapi pasti. Pemuda itu menatap kagum. "Pak, kenapa Bapak begitu peduli pada orang-orang seperti saya?" Pak Arman terdiam cukup lama. Lalu ia berkata pelan, "Karena dulu saya juga pernah berdiri di tempatmu." Pemuda itu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya malam itu, dadanya terasa ringan. Ia pamit pulang, membawa jam tua itu. Keesokan paginya, ia kembali ke jalan yang sama. Tapi, toko jam itu tidak ada. Yang ada hanya bangunan kosong berdebu dengan papan kayu lapuk bertuliskan "Dijual." Kosong lebih dari 10 tahun. Ia merinding. Seorang penjual kopi di seberang jalan melihat wajah bingungnya. "Cari apa, nak?" "Toko jam di situ, Pak Arman." Penjual kopi itu mengerutkan kening. "Pak Arman, tukang jam tua itu?" "Iya." Penjual kopi menatapnya aneh. "Beliau sudah meninggal 8 tahun lalu." Tokonya tutup sejak itu. Pemuda itu membeku. Tangannya gemetar saat merogoh tasnya. Jam tua itu masih ada, masih berdetak. Di bagian belakangnya, ada ukiran kecil lain yang tadi belum ia lihat. Setiap orang akan bertemu waktunya, tepat ketika mereka paling membutuhkannya. Pemuda itu tersenyum pelan. Mungkin ia memang tidak bertemu tukang jam. Mungkin ia bertemu waktunya sendiri.